Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam KBM, kegiatan belajar mengajar. Kali ini KBM kita akan berbeda seperti yang sudah-sudah, kita langsung tatap muka di kelas. Tapi untuk kali ini kita adanya istilahnya PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk MTS Negeri 1 Wonogiri kita akan menggunakan akun e-learning. Setelah kita evaluasi selama kurang lebih 1 minggu ini, ternyata masih banyak siswa yang kebingungan untuk absensi, terutama absensi mata pelajaran. Nah, di sini sebelum kita menginjak kepada mata pelajaran, saya akan sedikit kita ulas sebentar bagaimana sih caranya kita untuk absensi konfirmasi kehadiran di mata pelajaran, di kelas mata pelajaran. Nah, ini contohnya, ini tampilan e-learning dengan menggunakan desktop ataupun komputer ataupun laptop. Saya menggunakan akun salah satu siswa. Kita login dulu. Nah, setelah login berhasil, di tampilan yang menggunakan HP kita masuk kelas online. Nah, di kelas online ini kita pilih mata pelajaran apa yang saat ini diikuti. Contoh, misal satu hari itu ada 3 mata pelajaran, maka 3 kali absen untuk konfirmasi kehadiran. Saya contohkan ini bahasa Indonesia, maka harus klik ke kelas online-nya bahasa Indonesia. Setelah diklik kelas online mata pelajaran, maka itu matematika, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Lihat timeline kelas. Kalau di tampilan HP ini paling atas, ya kan? Timeline kelas. Kemudian di scroll ke bawah ada konfirmasi kehadiran. Nah, di konfirmasi kehadiran inilah siswa-siswi peserta didik untuk dapat mengeklik ini sebagai tanda bahwa anak-anak siswa-siswi sudah masuk di kelas mapel. Nah, sampai sini sudah paham ya. Jadi kalau yang belum tahu, jangan ragu untuk bertanya kepada teman, kepada bapak ibu guru. Oke. Nah, kita nih sebelum lebih lanjut, tidak lupa kami menghimbau kepada anak-anak untuk tetap di rumah, untuk selalu menjaga protokol kesehatan, diantaranya selalu mencuci tangan dengan sabun tentunya, kemudian menggunakan masker, hindari kerumunan. Kalau terpaksanya harus berkerumun, itu harap menjaga jarak minimal 1 meter, mengkonsumsi gizi berimbang, perbanyak makan sayur dan buah, dan jangan lupa rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Nah, ini kita saling mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan. Langsung kita ke mata pelajaran saya malam ini. Kok malam ini ya? Karena saya syutingnya malam. Pagi ini, anggaplah ini pagi, adalah mata pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum jauh melangkah, materi apa yang akan saya sampaikan, bab pertama yaitu iman kepada hari akhir. Di dalam kurikulum darurat pandemik ini ada edaran materi esensi, materi inti apa yang akan disampaikan oleh bapak ibu guru. Nah, pada bab pertama ini materi esensi yang akan disampaikan adalah yang pertama, menjelaskan pengertian beriman kepada hari akhir.
Kemudian 2. Menunjukkan dalil beriman kepada hari akhir. 3. Menganalisis macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Yang terakhir menyebutkan tanda-tanda hari akhir, dan tentunya akan kita evaluasi selama pembelajaran dengan tes formatif yang tentunya nanti dilaksanakan juga melalui aplikasi e-learning MTS Negeri 1 Wonogiri. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi ya. Oke, akhlak kelas 9 bab iman kepada hari akhir. Di kelas 8 kita sudah mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah, kemudian iman kepada nabi dan rasul. Nah, untuk pengertian iman itu saya rasa anak-anak juga sudah belajar semua, mengerti apa itu pengertian iman kepada iman, utama iman. Apa itu pengertian iman? Nah, ini lanjutan. Di kelas 9 ada iman kepada hari akhir. Apa sih pengertiannya? Kita sedikit mengulang. Iman adalah percaya. Iman kepada Rasul, kita percaya bahwa adanya Nabi dan Rasul. Iman kepada kitab-kitab Allah, bahwa kita tidak hanya mengimani Al-Quran saja, tapi juga kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, gitu. Sedikit mengulang pelajaran di kelas 8. Iman adalah keyakinan kita, percaya, yakin, iman. Kalau hari akhir apa? Hari akhir atau yang kita sering dengar adalah hari kiamat, adalah hari di mana dunia dan seisinya, di mana dunia dan kehidupan di dalamnya akan rusak, akan binasa, dan akan mati semua. Tidak ada lagi kehidupan di dunia. Nah, kalau pengertian secara menyeluruh, ya apa sih iman kepada hari akhir? Ya, kita meyakini, percaya sepenuh hati bahwa suatu saat nanti kehidupan dunia ini akan berakhir. Nah, kapannya itu yang menjadi rahasia Allah. Kita manusia tidak tahu. Allah hanya memberikan tanda-tanda datangnya hari kiamat yang nanti akan kita pelajari di subbab berikutnya. Nah, silakan kalian dalam mendefinisikan arti hari kiamat, silakan dengan bahasa sendiri, bahwa kita itu meyakini kehidupan di dunia ini akan berakhir dan akan ada kehidupan setelah kematian, yaitu kita sering mengenalnya dari dunia akhirat, di alam akhirat. Kita kehidupan ini dunia, kita meninggal dan kita akan hidup, ada kehidupan lagi, itu akhirat, dan disitulah kehidupan abadi akan terjadi kan. Nah, terkait dengan hari akhir ini, hari kiamat ini, terdapat pendapat-pendapat dari beberapa golongan, kan? Apa sih pendapat golongan? Ada tiga golongan yang berpendapat tentang hari akhir. Yang pertama adalah golongan ateis. Ateis ini adalah golongan yang tidak percaya kepada Tuhan atau mulhid. Gitu. Jadi orang-orang ateis ini tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya bahwa dunia ini seisinya adalah yang menciptakan Tuhan. Bahkan manusia itu sendiri itu juga diciptakan oleh Tuhan, mereka tidak percaya. Nah, dengan pemikiran seperti itu, mereka berpendapat bahwa mereka tidak percaya, mengingkari bahwa tidak ada hari akhir. Ya udah, ini dunia itu ya seperti ini, hidup akan abadi terus seperti itu. Nah,
mereka hidup di dunia, mereka dilahirkan hanya sampai mati, ya sudah, tidak ada kelanjutan kehidupan. Nah, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, atau kita sering mendengarnya dengan sering kita mendengarnya adalah golongan orang ateis, tidak percaya dengan Tuhan. Yang kedua yaitu golongan ardi. Nah, mereka juga tidak percaya dengan hari akhir. Namun apa yang membedakan dengan golongan yang pertama, golongan ateis yang tidak percaya adanya Tuhan ini? Yang membedakan adalah mereka tidak percaya hari akhir, namun setelah kematian mereka mempercayai ada kehidupan lagi, yang mereka sebut dengan istilah reinkarnasi. Reinkarnasi. Jadi reinkarnasi, mereka hidup, kemudian hidup di dunia, kemudian mereka kalau meninggal nanti sesuai amalnya, kalau baik nanti juga akan hidup dengan orang lingkungan yang baik, tapi kalau selama hidup ini beramal jelek, maka mereka juga akan di kehidupan berikutnya, di reinkarnasi, akan bersama dengan orang-orang yang jelek juga. Kalau kalian pernah melihat film Sung Gokong ataupun Kerasakti kan, itu gambaran yang biar kalian apa sih reinkarnasi kan gitu. Kita mengetahui tokoh Cut Pak Cai itu kan, siluman babi itu kan, dulu kehidupannya dia selalu bangkit dari kematian dan reinkarnasi, dan akhirnya reinkarnasi yang terakhir itu jadi siluman babi itu kan. Itu kan di film gambaran reinkarnasi. Golongan yang ketiga yaitu dari golongan Samawi, ya termasuk kita dari agama Samawi, mempercayai adanya hari akhir. Kita mempercayai adanya hari akhir, dunia ini akan akhir, dan mempercayai adanya kehidupan. Sekali lagi, mempercayai adanya kehidupan setelah kiamat, yaitu kehidupan abadi di akhirat. Nah, itu tadi ada golongan ateis yang tidak percaya Tuhan, mereka tidak mempercayai adanya hari akhir dan tidak mempercayai adanya akhirat ataupun kehidupan setelah di dunia ini. Yang kedua adalah ardi, mereka juga tidak mempercayai adanya hari akhir, namun mereka mempercayai adanya kehidupan setelah kematian, yaitu reinkarnasi tadi. Dan yang ketiga Samawi, bahwa dunia ini hanya sementara, akan ada hari akhir dan akan ada kehidupan setelah kematian, itu kehidupan yang kekal, yaitu di alam akhirat kelak. Itu tadi pendapat terkait ataupun tentang hari akhir. Kemudian apa dasarnya atau dasar dalil tentang hari akhir ini? Nah, hari akhir ini ada dalil secara akli maupun nakli. Akli ini apa sih dalil akli? Akli itu kan dasar yang bisa kita pikir, yaitu dengan akal manusia cukup bisa untuk gambaran ke depan. Apa benar dunia ini akan berakhir? Secara akal, menurut ahli astronomi, bumi dan planet ini kan berputar, kan? Ahli astronomi, bumi dan planet ini akan kehilangan daya tarik. Ya, bumi berputar mengelilingi matahari kan, sesuai rotasinya, bulan mengelilingi bumi sesuai rotasinya, dan planet-planet lain pun mengelilingi matahari pun dengan rotasinya. Nah, menurut ahli astronomi ini, bumi dan planet-planet lain itu akan kehilangan daya tarik. Lama-kelamaan entah kapan akan saling bertabrakan. Itu menurut ahli astronomi. Menurut ahli geologi, ilmu geologi, dalam perut bumi ini terdapat gas panas yang
terus menekan keluar. Gas di dalam bumi ini menekan mau keluar kan gitu. Contoh seperti gunung berapi, itu gas panas berupa lava atau lahar keluar. Atau kalau kalian tahu lumpur lapindo, itu juga gas panas yang keluar, lumpur kan berupa lumpur mengeluarkan lumpur, gas mau keluar, tapi sebelum lapisan gas itu ada lumpur keluar yang akhirnya menenggelamkan beberapa desa bahkan kecamatan di lumpur lapindo itu. Di mana lumpur lapindo? Nah, silakan cari browsing lah sambil belajar ya di mana lumpur lapindo bagi yang belum tahu. Nah, dalil akli selanjutnya adalah menurut ahli fisika, yaitu matahari sebagai sumber kehidupan manusia bumi itu setiap harinya kehilangan beratnya sekitar 4 juta ton per hari. Bayangkan, per hari 4 juta ton, ya. Matahari kehilangan beratnya 4 juta ton per hari. Nah, ini gambarannya ketika sumber kehidupan itu lama-kelamaan sudah meredup, panas matahari sudah meredup, maka dari sumber saja sudah hilang, maka kehidupan juga akan hilang. Contoh, kalian cas HP, ya kan, cas HP, tapi listriknya ini kemudian mati, maka HP tidak akan bisa hidup. Itu contoh sederhana. Nah, itu dalil akli atau dengan akal. Sekarang dalil nakli atau dalil yang bersumber pada Al-Quran ataupun hadis. Yang pertama jelas surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat. Bumi diguncangkan dengan dahsyat. Dan kita harus mempercayainya karena ini dari Al-Quran, sumber dari berbagai sumber, kitab sebagai pedoman untuk umat Islam. Nah, dalil nakli selanjutnya adalah semua yang ada di bumi ini, semua yang ada di bumi itu akan binasa. Jelas. Ini adalah Al-Qurannya yang ada di dalam Al-Quran menjelaskan bumi ini akan binasa, dan kita harus mengimani hari akhir. Selanjutnya Al-Hajj ayat 7, dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Hari kiamat pasti datang kapan kita juga tidak tahu. Hanya Allah lah yang tahu. Tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Nah, semua di hari kiamat nanti, hari akhir nanti, manusia yang sudah meninggal, yang sudah dikubur itu akan dibangkitkan. Nah, itu dalil akli maupun nakli. Kemudian nama-nama hari akhir, yaumul akhir, ini hari akhir. Coba kalian buka Al-Baqarah ayat 8. Yaumul Qiyamah, hari kiamat, Al-Baqarah ayat 85. Yaumul Ba'ats, artinya hari kebangkitan dari alam kubur. Semua manusia yang sudah meninggal, semua manusia yang sudah dikubur, yang berada di alam kubur, itu akan dibangkitkan. Nah, kalau kita sebagai umat manusia, itu umat Islam maksudnya, itu kan ketika meninggal kita akan dikubur. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau ada yang dibakar? Orang meninggal, ya kan, terus menurut kepercayaan agama lain itu harus dibakar. Jadi jasadnya sudah sudah hancur lebur,
tulang belulang pun jadi debu, kemudian mungkin dilarung ke laut, ke sungai, atau bahkan ada yang mengatakan ini, ada yang melakukan gini, mereka dibakar dan abunya itu dibawa ke bulan dengan tujuan agar naik ke surga. Ada itu beritanya. Nah, bagaimana orang yang seperti itu? Tidak ada yang mungkin bagi Allah bahwa meskipun manusia sudah dihancurkan sehancur-hancurnya seperti debu, kalau Allah sudah berkehendak, ya kan? Allah sudah berkehendak untuk menghidupkan kembali, tidak ada sesuatu yang mustahil, kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Nah, selanjutnya yaumul hisab, hari perhitungan amal manusia, perhitungan yang baik maupun perhitungan yang buruk pasti akan dihitung. Yaumuddin artinya hari pembalasan. Dari perhitungan baik dan buruk pasti ada balasannya. Yaumul haq, hari yang pasti terjadi, kiamat itu pasti akan terjadi. Tidak suatu yang hanya untuk menakut-nakuti manusia, itu bukan. Tidak hoak lah, bukanlah berita bohong bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Nah, itu tidak mungkin. Kemudian yaumul wa'id, artinya hari terlaksana ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ingkar. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di kelas 8 kita pernah belajar isi pokok Al-Quran, salah satunya adalah janji dan ancaman. Nah, ini terlaksananya ancaman Allah terhadap orang yang ingkar, mengingkari keberadaan Allah misalnya, mengingkari keberadaan adanya Rasul, adanya malaikat. Nah, itu akan di yaumul akhir nanti terlaksana ancaman Allah. Ya, seperti kita ketahui, salah satu contoh ayat yang janji dan ancaman di dalam Al-Quran, barang siapa bersyukur maka akan ditambah nikmatnya, barang siapa yang kufur atau mengingkari janji maka ingatlah siksa Allah sangat pedih. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Selanjutnya adalah yaumul hasad, artinya hari penyesalan atas dosa. Manusia jelas tidak luput dari dosa, namun tergantung seberapa besar dosanya, masing-masing manusia tetap berbeda. Kenapa hari akhir itu sebagai penyesalan? Cukup bagi kita seharusnya kisah tentang Fir'aun dan Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun tidak mengakui bahwa Musa adalah Rasul Allah, tidak mengakui Allah adalah Tuhan yang esa, tunggal, tidak ada Tuhan lain selain Allah. Namun di hari akhir kehidupan Fir'aun ketika tenggelam, dia baru percaya, ya Musa, aku percaya bahwa Tuhan Musa lah yang pantas disembah, namun itu sudah terlambat. Nah, di hari akhir itu orang-orang yang juga seperti itu menyesal. Makanya sebelum kita berkubang kepada penyesalan, mulai dari saat ini kita harus beramal baik, tidak mencelakakan orang dan lain sebagainya. Yaumul khuruj, yaitu hari keluar dari kubur. Selanjutnya yaumul ma'ud, artinya hari yang dijanjikan. Janjikan apa? Bahwa hari itu akan terjadi, hari
kiamat. Yaumul akhir artinya hari yang sangat sulit bagi orang yang kufur, bagi orang yang tidak beriman, bagi orang yang ingkar. Hari akhir adalah hari yang sangat sulit. Kenapa demikian? Karena itu tadi, di hari akhir, hari terlaksananya ancaman Allah. Nanti kalau kamu berbuat yang tidak baik, ingat loh ya, Allah mengancam dengan hukuman seperti ini. Mungkin di dunia tidak terasa. Contoh, kamu mencuri, sudah diingatkan, nanti hukumannya oleh Allah, misal dipotong tangannya. Itu nanti dia yang berakhir lah akan terlaksana. Kalau sekarang belum mungkin. Ingat kalau kamu melukai tetanggamu, ingat kalau kamu melukai saudaramu, ingat kalau kamu melukai teman-temanmu, pasti ada balasannya. Mungkin di dunia tidak akan terbalaskan, tapi di akhirat janji Allah terlaksana ancaman Allah bagi mereka yang ingkar. Nah, kemudian al-zalzalah seperti tadi yang sudah kami sampaikan, itu hari kegoncangan atau keruntuhan dunia. Nah, itu nama hari-hari nama lain dari hari akhir. Macam-macam hari akhir ataupun jenis-jenis akhir. Seringkali kita mendengar adanya kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat kecil, ya, kalau bahasa umumnya, kiamat kecil dan kiamat besar. Apa sih kiamat kecil dan kiamat besar? Kenapa harus disebut kiamat? Kiamat, ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kalau pengertian sebagaimana kita ketahui bersama, kiamat kecil adalah berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap manusia, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ya. Misalnya ya manusia mati, hewan mati, tumbuhan mati, itu juga termasuk kiamat sugro. Manusia, berapa sih usia umat Nabi Muhammad paling panjang? Nabi Muhammad saja usianya tidak sampai 70 tahun, ya kan? Hanya 63. Toh kalau sampai saat ini ada yang umur 100 tahun lebih, Pak, itu mendapat bonus yang luar biasa dari Allah. Ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Jadi setiap yang bernyawa pasti mati, itu termasuk kiamat kecil. Setidaknya kiamat bagi secara nafsi, secara pribadi, meninggal dan tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat baik. Ada di depan disampaikan bahwa adanya hari akhir itu adalah hari perhitungan. Kalau dia sudah mati, ya kan, meninggal di dunia, sudah tidak ada kesempatan untuk beramal baik. Hanya disebut kiamat kecil. Tambah lagi terjadinya musibah, banjir bandang, gempa bumi, gelombang tsunami yang paling besar 2004 itu di Aceh. Ya, beritanya itu banyak ratusan ribu yang sampai meninggal, itu disebut kiamat sugro. Kemudian kiamat kubro ataupun kiamat besar, itu saat rusaknya jagat raya dengan seisinya. Seluruh alam semesta akan hancur, akan rusak. Nah, di depan sudah disampaikan secara akal manusia bahwa
ketika bumi ataupun planet-planet lain sudah keluar dari jalurnya, lintasannya, ada kemungkinan akan bertabrakan bumi satu dengan planet lain, antar tata surya. Itu bagaimana? Ya seperti pernah main kelereng itu kan, kalau bertabrakan, ya kalau kelereng kecil ya, bertabrakan tidak ada pengaruh bagi kita. Tapi kalau bumi, kita tabrakan dengan planet Saturnus atau Uranus yang lebih besar. Jangankan kita bumi ini bertabrakan dengan planet yang lebih besar. Kalau kalian pernah melihat film Armageddon, itu mengisahkan bahwa bumi ditabrak meteor. Itu digambarkan dampaknya itu sudah sangat luar biasa. Atau film coba kalau yang pernah lihat film tentang 2012, itu menggambarkan tentang kiamat. Nah, itu dampak yang sangat luar biasa. Gambaran-gambarannya mungkin secara kita melihat seperti ini di hari akhir atau hari kiamat. Nah, itu saja mungkin itu dulu yang kita sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kita melihat akan membahas alam-alam gaib di hari kiamat. Hari ini kita cukup belajar yang tadi pertama adalah pengertian hari akhir, kemudian golongan yang berpendapat tentang hari akhir, kemudian dalil yang akli maupun yang nakli, kemudian nama-nama lain hari akhir, kemudian macam-macam hari akhir. Nah, itu dulu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kemudian selanjutnya, ini ada tugas seperti biasa. Tugasnya mudah-mudah saja, yaitu menulis kembali surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8. Tulislah kembali surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 8 beserta artinya di selembar kertas, difoto dan diupload di e-learning. Nah, tentang ini diupload di e-learning, review kami ya kan, di Bapak Ibu guru itu kan seminggu kemarin diberikan latihan untuk suruh mengupload ini tugasnya. Ada yang tugasnya mengupload foto kan, kalau di kelas saya kemarin itu tujuannya itu memberitahu kepada siswa-siswi bagaimana cara mengupload tugas yang telah difoto di aplikasi e-learning. Nah, coba kita lihat ya, gimana caranya. Oke, kita kembali ke aplikasi e-learning. Saya masuk dengan akun sebagai siswa. Oke. Ini milik salah satu seorang siswa. Nah, caranya adalah nih, bisa langsung ke tugas kelas. Lihat tugas kelas, kalau ketika masuk lihat tugas kelas. Nah, ini tugas kelas. Ada bahasa Arab, ada ada Bapak warna itu IPS, ya kan? Ada penilaian harian. Kalau di sini, nah ini kita lihat dulu di sini. Ini adalah tugas CPT. CPT itu ini bahasa Arab sudah menggunakan CPT, kemudian seni budaya SB sudah menggunakan CPT, ya kan? Bapak warna IPS sudah menggunakan CPT. Nah, itu yang di CPT. Kita juga lihat di mana tugas pengetahuan itu di ini. Kalau di HP ada tugas
KI 3. Nah, ini banyak sudah ya Bapak Ibu yang sudah memberikan tugas. Kita lihat semuanya ada berapa, coba. Banyak. Nah, ini ada pelajaran akidah alat, ya kan? Ivanda sudah mengerjakan, sudah dikerjakan. Silakan upload foto wajah di lembar tugas. Oke, kita buka. Nah, di sini, ya kan? Kemarin tugasnya adalah mengupload foto, baik pakai seragam ataupun berpakaian bebas tapi sopan, dan diupload. Dimana uploadnya? Yaitu di sini. Ya. Foto kalian, foto tugasnya itu di sini. Oke, kita gambarkan gini aja. Kembali. Tadi tugas kelas, kemudian tugas pengetahuan dari 13, contoh ini. Dikerjakan. Ini belum dikerjakan. Kerjakan soal yang ada dalam materi, kemudian foto dan upload melalui e-learning pada pengetahuan N3. Nah, ini caranya. Setelah tugas dikerjakan, difoto, kemudian diupload. Nah, upload misalnya. Upload di sini, nanti pilih file, kalau di HP kan pilih file dan tinggal upload foto yang tugas yang sudah seperti itu. Nah, oke, sekian dulu dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.